Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan saya bangga. Kita masuk pada pertemuan kedua, membahas tentang bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Saya berharap pada pagi ini anak-anak dalam kondisi sehat, bahagia, tidak kurang suatu apa. Anak-anak sekalian, pembelajaran pagi ini tentang hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga sebagai seorang siswa diharapkan mampu mengerti hak dan kewajiban asasi. Nanti pembahasannya adalah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dilihat dalam perspektif Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diharapkan siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia dari perspektif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, kita masuk sekarang pada makna hak asasi manusia. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Bertujuan agar supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, sebaiknya kalian perhatikan fakta berikut ini. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Berarti kalau menghilangkan nyawa orang lain itu melakukan pembunuhan, terus kalau mencoba melakukan menghilangkan nyawa sendiri itu berarti bunuh diri. Nah, ini yang akan diperhatikan oleh Bapak, sehingga setiap orang pada prinsipnya tidak boleh membunuh orang lain dan menghilangkan nyawa sendiri. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kodrat, hak hidup yang diberikan Tuhan oleh Tuhan kepada manusia. Yang B, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. Sehingga ini namanya sama seperti dalam pembukaan PP 45 yang menyatakan penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang C sekarang. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya sendiri, baik lahir maupun batin. Dapatkah kalian menangkap ketiga fakta tersebut di atas? Jika kalian menyimaknya dengan seksama,
dapat dipahami bahwa dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Sesuatu yang dasar itu dalam lain disebut dengan hak asasi. Jadi hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok. Dengan demikian, secara sederhana hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Di negara Republik Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di situ dirumuskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan melekat pada diri manusia itu dan tidak boleh diganggu karena itu pemberian Tuhan. Ada pendapat yang menyatakan dari Jan Matthewson, anggota Komnas HAM PBB, mengartikan hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia. Dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka hakikat dalam HAM terkandung dua makna. Hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka, yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. HAM bila dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensi atau keberadaan sebagai manusia. Kita lanjut yang kedua, B. Hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna. Oke, kita lanjut sekarang ke ciri-ciri HAM. Ciri-ciri hak asasi manusia. A. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang dibawa sejak
lahir. Yang B, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, kedudukan, suku bangsanya, gendernya, atau perbedaan lain, misalnya agama, ras, warna kulit, dan sebagainya. Karena pada prinsipnya semua manusia di muka bumi ini memiliki hak asasi manusia. Yang C, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau disepakatkan kepada pihak lain. Dicabut tidak bisa, diserahkan kepada pihak lain juga tidak bisa, karena itu melekat dalam diri setiap manusia. Yang D, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. Kita lanjut. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membedakan manusia dari warna kulit, seperti yang terjadi di Afrika Selatan dulu yang terkena dengan politik apartheid. Tidak membedakan kaya dan miskin. Jadi Tuhan tidak membedakan manusia dari kulitnya, kayanya, miskinnya, bahasanya, budayanya. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya dan miskin adalah manusia itu sendiri. Bukankah di hadapan Tuhan semua manusia memiliki kedudukan yang sama? Yang membedakan adalah ketakwaannya. Pengakuan terhadap asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap potensi dan diri manusia menurut derajatnya. Kendati demikian, tidaklah boleh kita lupakan bahwa hakikat tadi tidak hanya mengundang mengandung hak untuk menikmati kehidupan secara kudrati. Sebab dalam hakikat kudrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak dasar dengan kewajiban membina dan melaksanakan kewajiban. Nomor 2 sekarang. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin
terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan hal yang kaitan, keduanya memiliki kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan terpenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapat pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas bisa juga melalui daring. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, demikian anak-anakku materi pagi hari ini. Semoga Anda bisa mengikuti belajar daring ini dengan sebaik-baiknya tanpa melalui kesulitan karena jaringan. Sebelum saya akhiri pembelajaran pagi ini, ada tugas mandiri yang harus Anda kerjakan. Kerjakan soal di buku paket PPKN kelas 11 bukunya yang edisi revisi 2017 halaman 7. Jadi di halaman 7 saja. Terus kerjakan di buku tugas. Silakan menyediakan atau menyiapkan buku satu buku tulis untuk tugas dan pengulangan tugasnya kalau nanti tugas satu kompetensi dasar atau satu ini sudah selesai. Besok baru dikumpulkan jadi semacam portofolio untuk tugas di KKD 1 atau satu. Nanti kalau sudah selesai satu baru ada ulangan harian. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berhati-hati dan dapat diterima dengan kondisi COVID ini. Bapak Ibu juga belajar untuk membuat video. Belum bisa membuat video yang menyenangkan, yang menarik dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini cukup untuk bisa mengerti pembelajaran materi ini. Tak lupa maaf apabila ada kekurangannya. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.